Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan monthly reading bulanan ya, untuk energi cinta asmara dan yang berhubungan. Jadi single dan yang berpasangan. Yang single aku akan baca untuk yang sesi pertama, yang couple, yang berpasangan aku akan baca untuk sesi keduanya. Maaf kalau bulan lalu aku skip karena berhalangan. Jadi ini adalah readingan cinta asmara untuk bulan Juli 2022. Selalu aku ingatkan sebelum aku mulai pembacaan bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat general, walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung atau enggak dengan kondisi kamu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi kamu, ini berarti bukan readingan untuk kamu ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, kalau tidak sesuai dengan readingannya, cara aku membacakan, akunya, videonya, penempatan iklan, durasi, dan lain sebagainya yang bikin kamu nggak suka, jangan dipaksain, cari yang sesuai kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ya, kalau menyangkut orang lain di dalam pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya ya. Dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Thank you buat semuanya yang udah mampir, yang udah memberikan support dan dukungannya. Yuk kita mulai pembacaannya, dimulai dari yang single lalu ke yang couple-nya. Timestamp ada di bawah, tapi tolong dibaca dan diperhatikan intronya selalu supaya ingat. Oke, thank you. Yuk kita mulai pembacaan kita. Oke, Pisces, ini adalah untuk kalian yang single Juli 2022 ya. Waktu aku lagi shuffle, aku merasakan gitu ya, kayak mungkin buat beberapa dari kalian, sebelumnya kalian mungkin pernah mengalami di mana kalian kayak udah hampir, sepertinya hampir kayak, wah ini nih, ini the one gitu ya, yang bisa bikin fulfill, yang kayak udah hampir menuju satu tujuan, tapi itu nggak bisa kalian capai gitu ya, dikarenakan satu dan lain hal. Ini kalau bersangkutan dengan masalah cinta asmara, tadinya kalian mungkin sudah yakin akan seseorang, tetapi kesiapan kalian mungkin dengan kesiapan mereka atau tujuan kalian dengan tujuan mereka itu tidak sama. Buat beberapa dari kamu ini kamu kayak di PHP-in ngerasanya gitu ya. Dan karena mungkin kalian merasa sosok ini seperti sosok yang mungkin kamu masuk semua gitu ya dalam kriteria kamu, eee, juga apa yang kamu rasakan gitu ya. Mungkin buat beberapa ini kayak, ini nih kayak rasanya kayak soulmate gua nih, kayak ini dia nih yang gue cari dan lain sebagainya gitu ya. Kayak sesuatu yang kamu rasanya pasti, tetapi mungkin itu adalah di apa yang kamu rasakan gitu, tidak sebaliknya gitu ya. Karena kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu ini seperti ada satu orang yang merasa dia sudah siap mungkin untuk berkeluarga, untuk berumah tangga, untuk eh, membawa si hubungan ataupun perasaan mereka ke dalam tahap yang lebih dalam lagi, tetapi tidak demikian sebaliknya gitu ya. Dan ini yang masih membuat karena ekspektasi kalian tinggi sekali, ini yang membuat kamu tuh jadi susah sekali untuk move on ataupun melupakan kisah itu, orang itu gitu loh, dan hal-hal yang kamu alami di masa lalu ya. Tapi itu adalah apa yang aku rasakan saat men-shuffle. Kita lihat di dalam eh, pembacaannya. Knight of Swords ya. Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Kalian mungkin merasa sekarang kamu jadi mungkin lebih banyak bimbang gitu ya, ataupun ragu, penuh kekhawatiran. Tetapi ini membuat kamu lebih hati-hati gitu. Lebih hati-hati ngebiarin orang yang masuk ke dalam kehidupan kamu, apalagi ke dalam hati kamu. Dan buat beberapa dari kamu, ada hal-hal yang mungkin ini bersangkutan dengan masa lalu di mana kamu banyak hal yang sebenarnya ingin kamu ucapkan, tapi ingin kamu diskusikan, ingin kamu komunikasikan, tetapi tidak bisa ya, karena terputusnya satu hubungan komunikasi, mungkin salah satunya ngeblok ataupun memang udah nggak mau aja ngomong ya. Cuman kamu mungkin punya satu
rasa ataupun punya satu pemikiran. Gue dulu masuk ke dalam satu situasi yang nggak ngenakin nih karena impuls gue, karena gue nggak bisa nahan dorongan, gue nggak bisa, gue terlalu tergesa-gesa, mungkin terlalu tergesa-gesa dalam apa ya, mengharap terhadap seseorang, ataupun terlalu tergesa-gesa dalam membawa satu hubungan, membawa perasaan kamu jatuh lebih dalam dan lain sebagainya. Tetapi di sini kamu ngerasa kayak gue nggak mau, apa ya, gue nggak mau terlalu tergesa-gesa dalam segala hal. Kalau yang aku lihat di sini kamu lebih kayak nahan diri kamu gitu ya, dan kayak second, eee, menanyakan ulang. Misalnya dideketin sama orang, kamu lebih hati-hati gitu ya. Misalnya pun orang ini udah jelas-jelasan ataupun udah sangat amat jelas gitu. Apa ya, kamu mungkin diperlihatkan perasaannya, perhatiannya dan lain sebagainya. Kayak kamu tuh nahan dulu gitu loh, nahan dulu, takut, lebih banyak takutnya untuk suka sama orang, sayang sama orang, ya itu, ngebiarin orang masuk lebih jauh gitu loh. Jadi mungkin buat beberapa dari kamu, kamu lebih, ya lebih banyak untuk mungkin nahan posisi gitu ya, nahan posisi kamu. Oke, kita lihat ya ceritanya lebih dalam. King of Cup dalam keadaan terbalik, The Fool card dalam keadaan terbalik, dan Two of One dalam keadaan terbalik. Terbalik semua ini ya. Kalau yang aku lihat di dalam perasaan, emosi kamu, ya ini masih nggak stabil gitu ya. Mungkin ya ini ada sangkut pautnya dengan yang tadi aku rasakan, juga termasuk dengan si Knight of Swords ini gitu ya. Kamu lagi nggak pengen mikir ke arah cinta asmara, gue pengen lebih ke karir dulu, gue pengen lebih ke hidup gue dulu, atau mungkin ke hal lain yang menurut kamu lebih penting gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu masalah perasaan, masalah cinta itu nomor sekian lah gitu ya, karena kamu pun merasakan gue nih masih belum stabil, gue masih belum tahu inginnya gue apa, bener apa enggak, udah siap apa belum, gua siap, orang lain udah siap apa belum, dan lain sebagainya. Sehingga the full card in reverse, kamu masih belum mau mungkin punya hubungan baru di dalam asmara, ataupun mungkin punya orang baru di dalam hubungan cinta asmara ya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin buat saat ini kamu pun, kalau yang aku lihat ya, buat beberapa ini bisa jadi ada pilihan-pilihan, tetapi kamu pun nggak mau, bukan nggak bisa, tetapi kayak belum waktunya gitu loh, ngerasa belum waktunya gue untuk memilih, gue untuk menentukan arah, gue untuk berkomitmen, gue untuk apa ya, settle down dengan satu situasi dan kondisi, karena kamu masih mau berkembang, masih mau mengimprove diri kamu gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini spesifik sekali, kamu disakiti oleh seseorang yang juga, kalau di sini aku lihat, orang yang tidak stabil di dalam emosinya. Dia masih pengen explore ya, masih belum tahu, masih ingin ini, ingin itu, nggak jelas maunya, belum siap dan lain segala macam gitu ya. Sehingga ini membuat dia mungkin tidak siap dengan apa yang kamu ingin jalani, apa yang ingin kamu tuju. Makanya ini yang membuat visi misinya. Dan buat beberapa dari kamu, ini orang yang sangat pelin-pelan, yang nggak tahu pilihan hidupnya. Dia sendiri pun tidak tahu pilihan dia mau apa, apalagi dia mau berkomit ke orang, pastinya juga akan sulit ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin sedang kamu jalani bahwa kamu berhubungan, tapi mungkin ini belum berkomitmen ya, jadi belum ke couple. Kamu mungkin lagi PDKT sama orang, tetapi orang ini kok kamu lihat nggak pasti dalam perasaannya, apa ya, dia penuh keraguan gitu ya, dia nggak bisa memegang pilihannya, dia nggak bisa memegang omongannya gitu, sehingga kamu pun jadi narik langkah gitu ya, jadi step back gitu loh. Gua
mikir-mikir lagi deh kalau gue pengen deket sama orang ini, karena kamu tahu apa yang kamu mau. Kalau yang aku lihat di sini, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu mungkin tahu juga apa yang terbaik untuk kamu, dan kamu mulai punya awareness gitu ya, punya kewaspadaan eh, tentang sign-sign gitu ya, red flags kalau kita bilangnya, orang ini baik untuk gua atau enggak gitu loh. Dan kamu mungkin sudah banyak belajar di sebelumnya. Oke, kita lihat lagi. The Devil card dalam keadaan tegak. Ini ada satu hal yang seperti kayak mengikat kamu, ya. Oke. Eh, Iya, kalau di sini sih, kalau yang aku lihat dengan The King of One gitu ya, ada satu kekesalan, ada satu marah, tetapi ini juga buat beberapa dari kamu, kamu lagi nggak untuk energi cinta asmara. You're not so into it gitu ya, kamu tidak terlalu ke situ, nggak terlalu bergairah untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Kamu mungkin lagi capek karena banyak pekerjaan, banyak hal yang kamu urus. Mungkin kamu juga hanya tidak berselera saja gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat dengan adanya The Devil dan The Queen of One dalam keadaan terbalik, ini ada satu hal yang mungkin masih mengikat kamu, yang masih menyabotase diri kamu, yang sulit untuk kamu lepaskan. Ini bisa hal dari masa lalu. Ya, ini bisa dari hal masa lalu, ini bisa trauma, ini bisa orang, ini bisa hubungan yang lama. Tetapi kalau yang tadi aku bilang, kalau kamu mungkin berhubungan dengan orang yang gak jelas, ini bisa jadi satu hubungan yang gak jelas, gitu loh. Karena di sini ada energi lain. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang udah punya pasangan. Karena di sini ada Queen of One dalam keadaan terbalik. Kalau dari aku, gitu ya, dari pengalaman aku selama ini. Tapi kan perbedaan banyak ya di pembaca tarot. Nah, kamu nih di sini dengan adanya di Empress, ini ada satu message, yaitu mengambil kendali dan menjadi leader di dalam kehidupan kamu, tidak membiarkan kamu dihambat oleh sesuatu ataupun seseorang. Apalagi kalau orang dan sesuatu itu membuat kamu tidak berkembang. Jadi kamu harus lihat dengan teliti apa yang ada di dalam kehidupan kamu, dalam hati kamu, dalam cara kamu berpikir, gitu ya, termasuk dengan faktor-faktor eksternal lain. Apakah itu yang membuat kamu mungkin jadi punya ketakutan yang berlebihan, ataupun punya kehilangan selera juga bisa gitu ya, ataupun eh, apa ya jadi skeptik dalam masalah cinta asmara. Nah, kalau yang aku lihat di sini em, kayak ya ini tuh sesuatu yang menghambat gitu loh. Dan ini yang perlu kalian temukan. Masing-masing orang pasti kasusnya berbeda. Dan kita diberikan akal budi gitu ya untuk bisa mengobservasi. Kita biasanya kan gampang banget nih kalau mengobservasi ataupun menganalisa orang lain, situasi, kondisi dan lain sebagainya. Kita punya satu kecakapan dalam hal tersebut. Nah, ini kalau yang aku lihat, coba deh Perhatikan mungkin pattern kamu, pola kamu, apa yang terjadi di masa lalu, apa dampaknya, apa yang men-trigger kamu, karena itu yang bisa melepaskan kamu, dan itu yang bisa membuat kamu maju lebih ringan ke depannya. Oke? Oke, ini adalah pembacaan untuk Pisces di bulan Juli 2022. Kita lanjut ke yang couple-nya. Pisces yang berpasangan, ini adalah pembacaan energi cinta asmara bulan Juli 2022 ya. Waktu aku lagi shuffle, aku merasakan gitu ya, buat beberapa dari kamu, mungkin kamu lagi kehilangan, lagi nggak glowing gitu ya, lagi kehilangan cahaya kamu, lagi mungkin lagi murung, lagi sedih, karena lagi banyak beban pikiran, banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kamu, beban-beban pikiran ya. Dan juga mungkin buat beberapa dari kamu ini kamunya lagi overthinking juga, dikarenakan mungkin
ada satu hal yang tidak memenuhi ekspektasi kamu, padahal kamu kayaknya udah all out di situ, udah mungkin menyerahkan ataupun membuka semuanya. Kadang-kadang ini berupa, ya kamu udah being vulnerable gitu ya, akan seseorang, akan perasaan kamu, akan keinginan kamu dan lain sebagainya, tetapi ini juga kamu udah memberikan semuanya, tetapi, mungkin di hal tersebut jadi kayak kelemahan yang dipergunakan oleh seseorang untuk mengambil keuntungan dari kamu, ya. Itu yang aku rasakan buat beberapa dari kamu, tapi itu perasaan aku. Yuk kita lihat pembacaan dari tarotnya. Apa katanya tarot ya? Ten of Cup dalam keadaan terbalik ya. Satu cita-cita, impian, keinginan, satu hal yang didambakan, yang rasanya enggak bisa digapai gitu. Dan ini ya berhubungan dengan orang yang bersama kamu pada saat ini. Mungkin buat beberapa ada hal-hal yang kamu inginkan yang sudah kayak, wah ini tuh udah jadi harapan dan cita-cita kamu gitu ya. Mungkin terhadap hubungan ini kamu ingin menikah, ingin lebih serius dengan orang ini. eh, dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ingin punya keturunan ataupun kamu menginginkan hal-hal lain ya. Contohnya misalnya gue pengen beli rumah, gue pengen buka usaha, gue pengen ini, gue pengen itu, ataupun hal-hal yang kamu rindukan, kamu bayangkan, kamu imajinasikan gitu ya. Dan rasanya kayak itu tuh kayak nggak bisa kamu, kayak di luar, rasanya itu membuat kamu kayak situasinya tuh membuat kamu tuh kok itu kayak gue tuh kayak halu aja ya gitu loh. Ataupun kamu berhubungan dengan orang yang emang banyak janji, banyak omong, tapi nggak bisa menepati kata-katanya gitu ya. Nine of One dalam keadaan terbalik yang pastinya ini membuat kamunya jadi nggak sejahtera. Dan buat beberapa dari kamu mulai ngerasain nggak nyaman, nggak merasakan insecure gitu loh di dalam hubungan ini. Ngerasa eh, ngerasa apa ya, mungkin rasanya tuh kayak hubungannya tuh kayak lagi dalam satu ancaman, dalam satu masalah ya. Five of Swords, ini konflik demi konflik demi konflik, pertengkaran bisa jadi, biasanya ya mulai keluar perbedaan-perbedaan gitu ya. Ataupun buat beberapa dari kamu ngerasa kok orang ini kok selalu aja cari masalah, selalu aja cari gara-gara, selalu aja bikin situasi ini bukan makin membaik gitu ya. Tapi pun gue berusaha baik pun, berusaha diem pun, makin menjadi. Dan konflik biasanya ya karena perbedaan yang nggak bisa diomongin, ataupun di saat ngomongin nggak bisa nyatu, nggak bisa mendapatkan pengertian dan sama-sama mengerti, bisa saling mendengarkan, tahu kapan bicara dan lain sebagainya, sehingga ini bentrok terus. Ya, bentrok terus. Dan ini kembali lagi The Hermit dalam keadaan terbalik. Bikin nggak tenang rasanya. Bikin nggak aman perasaannya. Six of Cup dalam keadaan tegap, Nine of Swords dalam keadaan tegap juga. Ya, ini di sini kalau yang aku lihat, mungkin buat beberapa dari kamu mulai ngelihat kok berbeda sekali ya. Apa yang dulu dan yang sekarang. Bisa jadi karakter orang itu, kelakuan, sikapnya orang itu. Dulu manisnya kayak begini, sekarang sepet gitu kan. Sekarang malah pahit gitu. Dulu katanya sayang, sekarang dia kayaknya kok menelantarkan gua, nggak menghiraukan gue. Dulu katanya mau, wah segalanya itu janji-janji dan hal-hal yang membuat kamu bermimpi, membuat kamu berharap, mempunyai ekspektasi.
kok sepertinya apa yang kamu lihat sekarang tidak seperti itu. Dan ini mulai mengganggu pikiran kamu. Mulai jangan-jangan, mulai muncul asumsi kamu saat melihat tingkah lakunya, melihat sikapnya, melihat perbuatannya, melihat caranya men-treat kamu, dan lain sebagainya, membuat kamu tuh nggak nyaman, nggak aman, nggak sejahtera, selalu punya pikiran yang enggak-enggak. Dan pikiran-pikiran ini pun mungkin buat beberapa kamu jadi mengganggu gitu loh, membuat kamu jadi nggak punya damai sejahtera itu, nggak punya ketenangan di dalam hubungan ini. Mungkin pun kamu ngelihat bagaimana dia dengan orang-orang dalam kehidupan sosialnya, mungkin kamu juga ngelihat orang ini gampang dibelokin ke sana kemari, mungkin gampang digoda, mungkin gampang dipengaruhi, dan dianya jadi apa ya, juga situasi dan kondisi yang dia alami itu mempengaruhi apa yang terjadi antara kamu berdua. Dan kadang-kadang ini nggak menutup kemungkinan bisa dari tadi aku bilang teman-teman, kerabat, dan lain sebagainya. Misalnya juga bisa jadi dengan pekerjaan dia, bisa juga dengan lingkungan, bisa juga dengan keluarga gitu loh, yang membuat kamu apa ya, kamu udah fight gitu ya, tapi begitu kamu kayaknya udah udah ngasih semuanya, rasanya gue udah ngasih yang terbaik yang gue bisa kasih, tunjukkan, lakukan apa yang gue bisa kasih, kok ini berbeda gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu, spesifik sekali, orang ini bisa jadi ini karena ada masa lalu yang mengganggu gitu loh. Ini bisa yang tadi aku sebut, atau ini adalah orang dari masa lalu yang mengganggu, mungkin masuk, ini mungkin dalam kehidupan kamu, ataupun ini adalah di dalam kehidupan mereka. Mungkin ini bukan hanya orangnya literally masuk, tetapi bisa jadi pikiran itu, sehingga apa? Membandingkan baik kamu ataupun orang ini. Bisa terbolak-balik ya. Membandingkan hal yang sekarang dengan hal yang lalu, orang yang sekarang dengan orang yang lalu, ataupun orang yang sama di dalam hubungan ini yang dulu dan yang sekarang ya. Tetapi ini ada hal yang kamu lihat di masa yang udah lewat gitu loh. Dan apa situasi yang sekarang kamu hadapi, dan ini yang membuat kamu, dan ini bisa jadi trauma-trauma yang disebabkan oleh hal di masa lalu yang mulai mengganggu lagi. Buat beberapa mungkin kamu tahu dia punya satu masa lalu yang sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang di masa lalunya muncul lagi sekarang, yang membuat kamu jadi apa ya, dakdikduk gitu ya. Kok ini muncul lagi nih kelakuan-kelakuan, kebiasaannya dia, sifat-sifatnya dia, yang dia tadinya bilang mau memperbaiki, mau merubah. Selalu diingat bahwa jangan pernah memaksakan orang berubah untuk kamu, apalagi dengan mengharapkan hubungan, apalagi kadang-kadang, oh nanti udah menikah, nanti kalau punya anak. Kalau orang itu tidak berubah untuk dirinya sendiri, itu nggak akan permanen ataupun bertahan, ataupun dia kuat dan memberikan segala yang dia mampu untuk bisa merubah dirinya ke hal yang lebih baik atau sesuai keinginan. Bahkan nggak cuman itu kok. Kadang-kadang ada orang waktu lagi menikah, waktu lagi pacaran gitu ya, oh kamu kok merokok sih, ini contoh kecil ya, kamu kalau mau sama aku, kamu jangan dong merokok lagi gitu ya, ataupun minum-minum, ataupun party-party, ataupun judi lah, apalah segala macam, kamu jangan centil-centil gitu ya sama orang lain. Saat dia ingin bersama kamu, saat segala situasinya seperti apa yang dia inginkan, dia butuhkan, dan apa yang dia ingin kejar, dia akan memberikan hal tersebut, dia akan melakukan segala cara untuk bisa. Tetapi di saat situasinya tidak seperti itu, dia akan mudah sekali untuk ngeflip gitu loh, untuk berubah, untuk kembali kepada habitnya yang tidak disukai oleh pasangannya.
Apalagi kalau dia udah kesel, udah nggak suka. Misalnya pasangannya minta ini, minta itu, ataupun pasangannya ingin ini, ataupun lagi bosan dan lain sebagainya, itu gampang ngeflip. Atau misalnya mereka dapat masalah, sesuatu yang bikin mereka nggak nyaman gitu ya, bikin mereka jadi nervous kadang-kadang, kesulitan, itu bisa men-trigger ya. Jadi ini kalau yang aku lihat ada hal di masa lalu yang membuat kamu, ini yang tadi aku bilang trauma dan lain sebagainya yang tadi aku sebutin, yang membuat kamu punya beban pikiran. Sehingga apa? Kamu jadi nggak bisa ngelihat situasi dan kondisinya dengan jelas. Ya, apalagi dengan setiap kali kamu ingin bicarakan, jadinya berantem. Jadinya misalnya ya malah nggak ngomongan, atau malah memperkeruh situasi dan kondisi ya. Oke, kita lihat di sisi satunya Four of Cup dalam keadaan terbalik, King of Cup dalam keadaan terbalik, dan Five of Pentacles. Iya, ini di dalam emosi lagi seperti ada badai gitu ya, menggoncangkan. Jadi lautannya, perasaannya ini lagi nggak tenang gitu. Dan buat beberapa dari kamu, ya kamu melihat mereka tuh mungkin apa ya, lebih aktif, tapi aktif ke hal yang bukan bersama kamu ataupun kepada diri kamu. Mungkin lebih banyak nongkrong sama temennya, mungkin lebih banyak keluar, mungkin lebih jadi nggak punya waktu gitu ya. Dan mungkin kamu ngelihat kok dia sekarang begini. Mungkin buat beberapa, kok dia sekarang misalnya suka nge-gym atau enggak, misalnya apa ya, kayak berusaha untuk keren gitu ya, tetapi bukan sama gue. Dia pergi sama orang lain, dia pergi sama temennya dan lain sebagainya. Itu contoh. Tapi ada kegusaran di sini. Five of Pentacles. Merasa ditinggal sendiri. Diabaikan. Tidak dihiraukan. Dan kayak kamu ngerasa kesepian. Ngerasa kesepian dalam satu hubungan itu ya sangat tidak enak ya. Dan aku lihat di sini ada ya ini tuh seperti kayak masa sulit di dalam hubungan. Cuman kalau yang aku lihat di sini dengan ya satu orang ini lagi sibuk sekali. Dan di sini yang satu lagi itu questioning. Kemana ya dia, ngapain ya dia, ada siapa ya di sana? Dia serius nggak ya sama gue? Nanti dia begini nggak ya? Nanti itu begitu nggak ya? Dan mulai tuh muncul Eight of One. Berusaha untuk berkomunikasi. Tetapi ya sulit ya kalau misalnya berkomunikasi tapi dua-duanya nggak bisa menurunkan ego, atau hanya salah satu yang menurunkan ego, karena salah satunya akan ketekan terus dan ini akan berusaha memasukkan apa yang dia mau. Three of Cup dalam keadaan terbalik. Ini kalau yang aku lihat begini, ada satu orang yang sangat aktif di dalam kehidupan sosial di luar hubungan ini ya, intinya. Yang satu lagi terlalu mengurung dirinya untuk orang yang bersama dia. Sehingga mungkin yang ini mengharapkan dan menuntut orang ini untuk bisa berkomitmen. Maksudnya bisa mendedikasikan untuk jangan ke sini, jangan ke situ, untuk juga mengisolasi dirinya di dalam hubungan ini bersama dengan orang ini. Karena untuk memenuhi rasa aman dan nyamannya, karena dia punya ketakutan-ketakutan itu. Dan ini yang tadi aku bilang, mungkin dengan trauma, hal-hal yang terjadi di masa lalu. Dan kadang-kadang itu bukan hanya berkenaan dengan hubungannya, bisa jadi dengan apa yang dia dapatkan saat dia bertumbuh dari kecil sampai besar, mungkin hubungan orang tuanya, mungkin hubungan orang-orang sekitarnya yang membuat dia punya satu ketakutan gitu loh. Sehingga apa? Sehingga dia
gua akan merasa nyaman bila lu tuh sama gua aja. Jadi kayak berusaha menutup akses di luar orang ini kalau bisa. Itu yang membuat gua aman dan nyaman dan membuat gua happy. Tapi kan ada orang-orang yang punya apa ya, kebutuhan-kebutuhan lain gitu loh. Ada orang yang memang suka bergaul, dia itu satu kebutuhan dia, itu yang membuat dia happy. Dan nah ini tuh kayak ada hal itu gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini bukan hanya seperti itu, tapi mereka memang butuh untuk keluar, untuk kerja, untuk segala macam. Ini mungkin kamunya gitu ya. Tetapi orang yang bersama kamu nggak bisa nerima itu. Ya ingat ya, ini bisa terbolak-balik. Dan saat orang ini lagi sibuk dan lain sebagainya, karena pun dia, kalau aku lihat orang ini gitu ya, entah ini kamu ataupun pasangan kamu lagi struggling. Mungkin di dalam karir, mungkin di dalam usaha, mungkin dalam finansial, mungkin dalam keuangan, lagi struggling. Banyak masalah sehingga dia berusaha cari jalan gitu loh. Berusaha untuk lingkap, tapi dengan batasan-batasan yang dibikin oleh pasangannya, dia tidak mempunyai kebebasan dan keleluasaan itu. Sehingga akhirnya bentrok terus, dan ini melukai keduanya. Itu yang aku lihat. Jadi kalau misalnya memang apa ya, sebenarnya kalau mau dicari jalan keluarnya, ya orang yang berusaha untuk ngeblocking bahwa orang ini nggak boleh keluar, nggak boleh melakukan ataupun membatasi hal-hal itu yang membuat dia tidak leluasa, ini pun harus bisa apa ya, juga menaruh dirinya dalam posisi itu sehingga dia bisa melihat, ataupun dia mempunyai hiburan sendiri, punya hobi sendiri, punya lingkungannya sendiri yang membuat dia jadi tidak hanya membangun dunianya di dalam hubungan ini dan pada orang ini gitu loh, kalau mau. Sehingga apa, dia tidak hanya sibuk, ya itu tadi, dunianya bukan hanya ini, tapi dia punya dunia lain yang membuat dia pun bisa membuka wawasannya, membuka pergaulannya dan lain sebagainya. Itu yang aku lihat ceritanya ya. Begitu. Oke, Pisces. Aku lihat di sini ada Virgo, ada Scorpio, ada Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra. Itu yang aku lihat, tapi tidak harus mereka jadi zodiak tersebut. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.